Di sebuah sudut kota Sidoarjo yang tak terlalu ramai, terdapat sebuah warung bakso yang menjadi legenda di kalangan warga sekitar. Warung kecil yang hanya dilengkapi dengan beberapa meja kayu itu terlihat sederhana, bahkan bisa dibilang kumuh jika dilihat dari luar. Namun, ada daya tarik yang tak bisa dijelaskan. Namanya adalah Bakso Mercon, dan seiring berjalannya waktu, warung ini menjadi sangat terkenal. Bukan hanya karena rasa baksonya yang pedasnya luar biasa, tetapi juga karena banyaknya cerita-cerita aneh yang beredar tentang warung ini. Warung ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, dan pemiliknya, Pak Slamet, adalah seorang pria paruh baya dengan kulit kecoklatan akibat sering terpapar sinar matahari. Namun, meskipun sudah lama berdiri, Pak Slamet tidak pernah menambah atau memperbarui fasilitas warungnya. Meja-meja kayu yang digunakan pelanggan tampak sudah sangat tua, dan cat yang ada di dinding warung sudah mulai mengelupas, memberikan kesan bahwa warung ini sudah ada sejak zaman kuno. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun yang datang untuk makan bakso di sana. Suasana yang ada di dalam warung terasa mencekam, seolah ada sesuatu yang tak terlihat namun bisa dirasakan. Pak Slamet sendiri adalah seorang yang pendiam, sangat jarang berbicara dengan pelanggan selain sekadar menyajikan makanan. Wajahnya yang tampak keras dan tegas tidak banyak menunjukkan ekspresi, bahkan ketika pelanggan datang berbondong-bondong, dia hanya akan melayani dengan sedikit senyuman yang terasa dipaksakan. Namun, ada suatu hal yang aneh tentang tatapan matanya. Tatapan itu tampak kosong dan jauh, seakan-akan Pak Slamet sedang memandang sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Pernah ada seorang pelanggan yang merasa ingin tahu lebih banyak tentang warung ini. Dia datang sering, mencoba untuk berbincang dengan Pak Slamet, namun setiap kali dia menanyakan tentang sejarah warung atau kenapa bakso ini bisa begitu pedas dan terkenal, Pak Slamet hanya menjawab dengan satu kalimat yang sama, "Ini semua ada harganya." Tak ada penjelasan lebih lanjut. Pelanggan itu merasa sedikit bingung, namun kemudian melupakan pertanyaan itu karena ketagihan rasa bakso yang luar biasa pedas. Pada malam hari, suasana di warung Bakso Mercon menjadi lebih mencekam. Meski warung itu tidak besar, beberapa meja di dalamnya dipenuhi oleh pelanggan yang datang dari berbagai daerah. Namun, tidak ada yang pernah berbicara banyak. Mereka hanya duduk, makan dengan penuh konsentrasi, dan terkadang tersenyum sesaat setelah merasakan sensasi pedas yang membakar mulut mereka. Tetapi, senyum itu tidak berlangsung lama. Seperti ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk merasa sepenuhnya puas. Tidak ada yang tahu pasti apa itu, tetapi ada perasaan tidak nyaman yang selalu menggelayuti setiap orang yang datang. Dedi, seorang pemuda berusia 25 tahun, baru saja pindah ke Sidoarjo karena pekerjaannya yang baru di sebuah perusahaan lokal. Sebagai orang yang suka menjelajah kuliner, Dedi selalu tertarik mencoba makanan-makanan baru, terutama yang memiliki rasa ekstrim. Setelah mendengar banyak cerita dari teman-temannya tentang bakso yang sangat pedas di Bakso Mercon, ia merasa tertantang untuk mencobanya. Sidoarjo, meskipun tidak sebesar Surabaya, ternyata menyimpan banyak keajaiban kuliner yang membuatnya penasaran. Pagi itu, Dedi memutuskan untuk pergi ke warung Bakso Mercon setelah mendengar cerita seorang teman tentang betapa pedasnya bakso tersebut. Ia merasa bahwa bakso pedas bisa menambah tantangan dalam hidupnya, sesuatu yang bisa menguji ketahanannya. Tidak ada yang menarik perhatiannya lebih dari tantangan yang ada dalam rasa makanan. Begitu tiba di warung itu, Dedi langsung merasakan sesuatu yang ganjil. Meskipun cuaca di luar cerah, ada hawa yang agak dingin menyelimuti warung tersebut, seolah udara di sana tidak pernah sepenuhnya bersih atau segar. Begitu melangkah masuk ke dalam warung, Dedi langsung disambut oleh aroma tajam dari daging yang sedang direbus, bercampur dengan bau rempah-rempah yang kuat. Hal ini membuat perutnya semakin lapar, dan ia merasa semakin tertarik untuk segera mencicipi bakso legendaris ini. Namun, ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, suasana di dalam warung itu terasa berbeda, lebih berat.
Dedi merasa seolah ada yang mengawasi, meskipun tak ada siapapun yang tampak memperhatikannya. Semua orang yang ada di sana tampak asyik dengan piring mereka, makan dengan penuh konsentrasi, seolah tidak peduli dengan keberadaan orang lain. Dedi duduk di meja kosong yang berada di pojok dekat dinding. Ia mengamati sekeliling, mencoba menenangkan diri. Matanya tak bisa lepas dari meja-meja yang dipenuhi piring-piring berisi bakso yang tampak menggoda. Namun, sesuatu yang aneh terjadi saat matanya beralih ke Pak Slamet, sang pemilik warung. Pak Slamet sedang sibuk di dapur, mengolah bahan-bahan bakso dengan sangat cepat dan terampil, tetapi ada sesuatu di wajahnya yang terasa berbeda. Ada sesuatu yang sangat misterius di balik matanya yang tampak kosong, seakan-akan Pak Slamet tahu lebih banyak dari yang seharusnya. Saat Pak Slamet datang dan menyajikan seporsi bakso mercon untuk Dedi, matanya tertuju pada Dedi dalam waktu yang cukup lama. "Hati-hati makan bakso ini," katanya dengan suara serak yang hampir tak terdengar. Dedi, yang merasa sedikit terganggu dengan tatapan Pak Slamet yang tajam itu, tersenyum dan mengangguk. "Tenang saja, saya suka tantangan," jawab Dedi dengan penuh percaya diri. Pak Slamet tidak mengucapkan kata-kata lain dan segera berbalik, meninggalkan Dedi yang mulai menyantap makanannya. Begitu sendok pertama masuk ke dalam mulutnya, Dedi langsung merasakan sensasi yang luar biasa. Rasa pedas yang membakar langsung terasa di lidahnya. Tetapi, yang membuatnya terkejut adalah bagaimana rasa pedas itu tidak seperti pedas biasa. Ini bukan pedas cabai yang biasanya ia rasakan. Rasa pedas ini terasa dalam, seolah mengalir hingga ke tenggorokan dan bahkan sampai ke dalam perutnya. Ia menelan dengan cepat, berharap rasa pedas itu akan segera berkurang. Namun, tidak ada tanda-tanda bahwa rasa pedas itu akan hilang. Dedi mulai berkeringat deras. Ia merasakan tubuhnya seolah terbakar dari dalam. Tidak seperti sebelumnya, ia mulai merasa mual. Lidahnya terasa seperti terkelupas, dan setiap kali ia mencoba menelan, pedasnya justru semakin menjadi. Ia menenggak air sebanyak-banyaknya, berharap bisa meredakan rasa pedas itu, tetapi air hanya membuat rasa itu semakin menyiksa. Dedi mulai merasa pusing, dan pandangannya sedikit kabur. Tapi ia tidak mau menyerah. Ia ingin menyelesaikan tantangan ini, apapun yang terjadi. Suasana di sekitar Dedi juga mulai berubah. Semakin lama ia makan, semakin aneh rasanya. Suara di warung itu terasa semakin jauh, seolah ruangan itu semakin mengecil. Orang-orang yang duduk di sekitarnya tampak semakin kabur, dan suara percakapan mereka tidak terdengar jelas lagi. Dedi merasa seolah ia terperangkap dalam sebuah dunia yang berbeda. Makanannya semakin sulit untuk ditelan, dan tubuhnya terasa semakin berat. Seakan-akan, setiap gigitan yang ia ambil membawa dirinya lebih jauh dari kenyataan. Ketika Dedi merasa hampir kehilangan kesadaran, ia mendengar suara yang tidak jelas, seolah ada seseorang yang berbicara di dekatnya. Suara itu sangat pelan, namun Dedi bisa mendengarnya dengan jelas. "Jangan makan terlalu banyak," suara itu seperti datang dari arah Pak Slamet, tetapi matanya yang kosong seolah tidak mampu mengucapkan kata-kata itu. Dedi menoleh, tetapi Pak Slamet tidak ada di sana. Pandangannya semakin kabur, dan ia merasa seolah ruangan itu mulai menghilang. Suara itu kembali terdengar, lebih keras kali ini, lebih jelas, dan datang dari dalam dirinya sendiri. "Kamu sudah memilih jalanmu, Dedi. Tak ada jalan keluar dari sini." Dedi merasa seolah suara itu datang dari dalam tubuhnya, menyusup ke setiap sel tubuhnya, menguasai pikirannya. Ia merasa terperangkap dalam sebuah lingkaran yang tak bisa keluar. Suara itu terus berlanjut, seolah mengingatkan Dedi bahwa ia telah membuat pilihan yang tak bisa dibatalkan. Dedi mulai merasa seolah-olah tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan yang pekat. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, hanya merasakan tubuhnya semakin berat, seolah terhisap ke dalam sesuatu yang tak terlihat. Kakinya tidak bisa bergerak, dan meskipun ia berusaha keras untuk berdiri,
Seluruh tubuhnya terasa kaku dan beku. Makin lama, ia merasa seperti jatuh ke dalam lubang hitam yang tak berujung, tenggelam dalam ruang yang penuh dengan keheningan, kecuali suara bisikan yang terus menggema di dalam kepalanya. Di dalam kegelapan itu, bayangan-bayangan aneh mulai muncul, mengambang di udara, mengelilinginya. Mereka tampak seperti makhluk-makhluk gelap, hampir transparan, namun dengan mata yang memancarkan cahaya merah menyala. Mereka bergerak perlahan, memutar-mutar tubuh mereka di sekitar Dedi, seolah sedang memeriksanya. Dedi merasa ada banyak pasang mata yang mengawasinya. Bayangan-bayangan itu mulai mendekat, dan Dedi merasakan hawa dingin yang semakin menyengat, menusuk kulitnya seperti ribuan jarum yang tajam. "Selamat datang di dunia kami," kata sebuah suara dari salah satu bayangan itu. Suara itu dalam dan penuh gema, seolah datang dari tempat yang sangat jauh, tetapi tetap bisa terdengar jelas dalam telinga Dedi. "Kamu sudah membuat pilihan, Dedi. Bakso mercon bukan hanya makanan biasa. Ia adalah jalan menuju kekayaan dan kekuasaan yang tak terbatas, dengan harga yang sangat tinggi." Dedi mencoba untuk berbicara, namun suaranya serasa hilang begitu saja. Ia membuka mulut, namun hanya ada keheningan yang menyelimuti dirinya. Bayangan-bayangan itu bergerak lebih dekat, dan satu demi satu mulai membentuk sebuah lingkaran di sekelilingnya. Tubuh Dedi semakin terasa lemah, seakan-akan ia semakin terperangkap dalam dunia ini, dunia yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. "Apakah kamu siap membayar harga yang diminta?" Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Dedi merasa takut, tapi di saat yang sama ada rasa penasaran yang membuncah. Sesuatu dalam dirinya, yang selama ini ia sembunyikan, merasa tertarik pada janji kekayaan dan kekuasaan yang ditawarkan oleh bayangan-bayangan ini. Namun, kesadaran rasionalnya berusaha berontak. Apa yang sedang terjadi padanya? Apakah ini semua nyata? Bayangan yang berbicara itu bergerak lebih dekat. Wajahnya mulai tampak lebih jelas. Sebuah wajah yang rusak, penuh dengan luka mengerikan yang menganga. Darah tampak menetes dari luka-luka tersebut, seakan-akan wajah itu baru saja keluar dari neraka. "Kekayaan dan kekuasaan datang dengan pengorbanan. Dan kami akan mengambilnya darimu, Dedi. Jika kamu memilih jalan ini, kamu harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga." Dedi merasa tubuhnya mulai terasa semakin panas, seperti terbakar dari dalam. Namun, ia tidak bisa berteriak. Segala upaya untuk bergerak atau melawan seakan sia-sia. Semua kekuatannya hilang. Dalam kegelapan ini, ia merasa benar-benar sendirian. Suara bayangan itu kembali bergema, "Kami membutuhkan jiwamu sebagai jaminan. Itu adalah harga yang harus dibayar." Dedi mencoba untuk berjuang, untuk melawan perasaan takut yang menyelimuti dirinya. Namun, semakin ia berusaha melawan, semakin kuat perasaan itu mengikatnya. Ketika bayangan itu menyentuh tubuhnya, ia merasakan sensasi panas yang menyengat, seperti api yang membakar kulitnya. Dedi menjerit, namun suara itu seakan tidak keluar. Ia merasa semakin terperangkap dalam dunia ini, dunia yang jauh dari kenyataan. "Jangan coba melarikan diri," bisik bayangan itu dengan nada yang sangat dalam. "Kamu sudah memilih. Tak ada jalan kembali." Di saat itulah, Dedi merasakan ada sesuatu yang kuat menarik tubuhnya. Tubuhnya bergerak ke arah bayangan-bayangan itu, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengendalikan setiap gerakannya. Setiap kali ia berusaha bergerak ke arah yang berlawanan, tubuhnya seperti tertarik kembali, lebih kuat lagi, semakin dalam ke dalam kegelapan ini. Ketika Dedi mulai merasa bahwa harapan untuk melarikan diri telah hilang, tiba-tiba ia mendengar suara Pak Slamet, yang terdengar seperti datang dari kejauhan. "Jangan pernah mencoba melarikan diri," suara Pak Slamet itu berkata dengan dingin. "Kamu sudah menjadi bagian dari kami sekarang." Dedi mencoba untuk menoleh, mencari keberadaan Pak Slamet, namun tidak ada siapapun yang tampak di sekelilingnya.
Yang ada hanyalah bayangan-bayangan itu, yang semakin mendekat dengan mata merah menyala. Suara Pak Slamet kembali terdengar, lebih keras kali ini, seperti datang dari dalam kepalanya. Kamu tidak bisa kembali, Dedi. Tak ada jalan keluar dari sini. Kamu sudah memilih jalan ini. Suasana di sekeliling Dedi semakin menakutkan. Dunia yang ia kenal kini terasa semakin asing. Ia tidak tahu apakah ini mimpi buruk atau kenyataan, tetapi apapun itu, ia tahu bahwa ia sudah terjebak dalam perjanjian yang sangat mengerikan. Pak Slamet, yang selama ini tampak seperti pria biasa, kini terlihat jauh lebih mengerikan. Wajahnya tampak berbeda, lebih tua, lebih menyeramkan, seolah bukan lagi manusia yang sama yang ia lihat ketika pertama kali datang ke warung. Dedi merasa tubuhnya semakin lemah, dan pikiran-pikirannya mulai kabur. Ia tidak bisa berpikir jernih lagi. Bayangan-bayangan itu terus bergerak mendekat, dan suara Pak Slamet semakin menggema dalam dirinya. Kamu sudah memilih, Dedi. Bakso mercon bukan hanya sekadar makanan pedas. Ia adalah pintu gerbang menuju kekuatan yang tidak bisa kamu bayangkan. Tapi ingat, kekuatan ini datang dengan harga yang sangat tinggi. Dedi merasa kesadarannya semakin hilang. Tubuhnya semakin terasa dingin, dan ia merasa dirinya tenggelam dalam kegelapan yang semakin dalam. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menyerah pada kekuatan yang menguasai dirinya. Semua yang ia rasakan hanyalah kesedihan dan penyesalan, tetapi terlalu terlambat untuk menyesali keputusannya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Dedi ditemukan kembali di warung bakso mercon, tetapi ia tidak sama lagi. Wajahnya tampak pucat, matanya kosong, dan tubuhnya terlihat lemas seperti tidak memiliki energi hidup. Warga yang melihatnya merasa ngeri, karena meskipun tubuh Dedi ada di sana, tidak ada kehidupan di dalam dirinya. Ia duduk diam di meja, hanya menatap kosong ke depan, seperti tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Pak Slamet tetap melanjutkan pekerjaannya seperti biasa, menyajikan bakso kepada pelanggan tanpa mengubah ekspresi wajahnya yang datar. Namun, setiap kali matanya bertemu dengan Dedi, ada sebuah senyum samar yang muncul di sudut bibirnya. Senyum yang penuh dengan rahasia yang mengerikan, sebuah tanda bahwa Pak Slamet tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Warung bakso mercon terus berkembang, menjadi semakin ramai dengan pelanggan yang datang dari berbagai daerah hanya untuk merasakan pedasnya bakso yang legendaris. Namun, di balik keberhasilan itu, ada harga yang harus dibayar. Sebuah harga yang tidak terlihat, namun dirasakan oleh setiap orang yang datang untuk mencicipi bakso tersebut. Mereka yang datang tidak tahu bahwa mereka mungkin sudah terperangkap dalam perjanjian yang sangat mengerikan, yang hanya bisa mereka bayar dengan nyawa atau jiwa mereka. Setiap orang yang memakan bakso pedas itu membawa pulang lebih dari sekadar rasa pedas. Mereka membawa janji yang harus ditebus dengan pengorbanan yang tidak bisa ditarik kembali. Warung bakso mercon tetap berdiri kokoh di Sidoarjo, dan kisah-kisah aneh tentang warung ini terus beredar dari mulut ke mulut, menarik lebih banyak orang untuk mencobanya. Namun, ada satu hal yang pasti, setiap orang yang datang, tak peduli seberapa berani mereka, tak pernah benar-benar tahu apa yang akan mereka hadapi di balik seporsi bakso yang pedas itu. Hari-hari berlalu, dan meskipun Dedi tampak fisiknya kembali ke warung bakso mercon, ada yang sangat berbeda tentang dirinya. Warga sekitar yang dulunya mengenalnya sebagai sosok yang ceria dan penuh semangat kini melihatnya sebagai sosok yang sunyi dan penuh ketakutan. Setiap kali Dedi berinteraksi dengan orang lain, ia seperti berada dalam dunia yang terpisah, tidak sepenuhnya hadir dalam percakapan atau lingkungan sekitar. Suara tertawa atau perbincangan ringan seolah tidak mempengaruhinya lagi. Mungkin tubuhnya ada di dunia nyata, namun jiwa dan pikirannya seperti tersesat dalam dimensi yang gelap, jauh di dalam ruang yang tak terlihat. Mereka yang pernah mengamati Dedi merasa terkejut ketika mendapati betapa cepatnya perubahan itu terjadi. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada Dedi setelah malam itu di warung.
Namun, mereka yang mencoba berbicara lebih dalam dengannya akan merasakan ketakutan yang ada di balik setiap kata yang diucapkannya. Ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh kata-kata atau perhatian dari orang lain. Mata Dedi yang dulunya penuh semangat kini kosong dan menatap jauh, seakan-akan ia sedang menunggu sesuatu yang tidak akan datang. Suatu malam, seorang tetangga Dedi, Pak Agus, memutuskan untuk mengajaknya berbicara lebih lanjut. Pak Agus adalah seorang pria yang sudah cukup tua dan telah lama tinggal di Sidoarjo. Ia sangat peduli dengan Dedi dan merasa bahwa perubahan drastis yang terjadi pada pemuda itu harus segera diatasi. Begitu sampai di rumah Dedi, Pak Agus mencoba berbicara dengan lembut, mencoba mengingatkan Dedi tentang keceriaan yang dulu ia miliki. "Dedi, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu jadi seperti ini?" tanya Pak Agus dengan penuh keprihatinan. Dedi, yang sedang duduk di kursi di depan rumahnya, hanya menoleh sebentar dan menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu, Pak," jawabnya dengan suara pelan dan datar, seperti ada sesuatu yang menahan kata-kata keluar. "Sepertinya aku tidak bisa kembali." Pak Agus merasa cemas, tetapi ia tidak ingin menyerah begitu saja. "Kamu harus bangkit, Dedi. Kita semua tahu kamu bukan orang yang mudah menyerah. Kembalilah seperti dulu." Namun, Dedi hanya diam. Tidak ada ekspresi, tidak ada perubahan. Ia tetap terdiam, seolah terhanyut dalam pikirannya sendiri. Setelah beberapa saat, Pak Agus merasa frustasi dan putus asa, tahu bahwa Dedi bukan lagi orang yang ia kenal. Tanpa berkata-kata, Pak Agus perlahan bangkit dan meninggalkan rumah itu, berharap Dedi akan kembali ke kehidupannya yang dulu. Namun, Dedi tahu, ada hal-hal yang lebih besar dan lebih menakutkan yang menguasainya sekarang. Hal-hal yang tidak bisa dijelaskan atau ditangani hanya dengan kata-kata. Suatu malam, setelah berjam-jam berjalan di sepanjang jalanan Sidoarjo yang sunyi, Dedi merasa kembali terhanyut dalam pikirannya. Ia berjalan menuju warung bakso mercon, meskipun ia tahu bahwa kehadirannya di sana bukan sekadar untuk makan bakso. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menariknya kembali ke tempat itu. Sesuatu yang tidak bisa ia hindari, meskipun ia tahu itu adalah jalan yang penuh dengan risiko. Begitu tiba di warung, ia merasakan hawa dingin yang sama seperti malam pertama ia datang. Suasana warung ini selalu berubah menjadi begitu mencekam setelah matahari terbenam. Dedi merasa matanya tertarik oleh Pak Slamet yang sedang berdiri di dapur, sedang mengolah bahan bakso. Seperti biasa, Pak Slamet tidak mengalihkan pandangannya atau menyapa. Ia hanya sibuk dengan pekerjaannya, seolah tak ada yang bisa mengganggunya. Namun, kali ini berbeda. Dedi merasakan bisikan halus di telinganya. Suara itu sangat lemah, hampir seperti desiran angin. "Kamu sudah datang." Suara itu terdengar sangat jelas, meskipun tidak ada yang ada di sekitar Dedi selain dirinya sendiri dan Pak Slamet. "Sudah waktunya kamu membayar." Dedi merasa tubuhnya tergetar. Ia mencoba untuk menepis suara itu, mencoba melupakan apa yang baru saja didengarnya. Tetapi suara itu semakin menguat, semakin keras, dan kini datang dari seluruh arah. "Kamu sudah memilih jalan ini, Dedi. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Bakso mercon adalah pintu masuk menuju yang lebih gelap. Kekuatan itu sudah merasuk dalam dirimu." Dedi menutup telinga, mencoba mengalihkan perhatian dengan memandang menu di dinding warung. Tapi semua yang ia lihat hanya kabur. Tidak ada lagi warna, tidak ada lagi detail. Yang ada hanya bayangan yang semakin menghantui, semakin mendalam, dan semakin gelap. Pak Slamet tiba-tiba mendekat dengan langkah yang sangat tenang dan lambat. "Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan?" katanya dengan suara datar yang penuh dengan beban. "Harga yang harus kamu bayar sudah dekat. Kamu harus menerima kenyataan bahwa kekuatan itu kini bagian dari dirimu. Tidak ada lagi yang bisa mengubahnya." Hari-hari setelah malam itu terasa semakin suram bagi Dedi.
Ia merasa ada kekuatan yang menguasainya, suatu hal yang mengendalikan setiap gerakan dan pikirannya. Setiap langkah yang ia ambil seakan terikat pada kehendak yang tak terlihat, seakan ia menjadi alat dari suatu kekuatan yang lebih besar. Meskipun tubuhnya ada di dunia nyata, perasaannya sudah mulai terperangkap dalam dunia yang lebih gelap. Pada hari-hari tertentu, Dedi bisa mendengar suara-suara aneh, bisikan halus yang datang dari tempat yang tak terlihat. Suara itu berbicara padanya, memberitahunya apa yang harus ia lakukan dan bagaimana cara ia harus bertindak. Itu seperti suara yang berasal dari dunia lain, sebuah dimensi yang tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Ia merasa semakin terasing dari realitas, dan semakin sulit untuk mengenali dirinya sendiri. Suatu hari, Dedi datang kembali ke warung bakso mercon, bukan untuk makan, tetapi untuk menyerahkan dirinya pada takdir yang telah ditentukan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi melarikan diri. Kekuasaan yang dijanjikan oleh bakso pedas itu sudah merasuk dalam darahnya, dan kini ia menjadi bagian dari dunia yang tidak bisa ia pahami. Sesuatu yang lebih besar dari dirinya telah mengambil alih kendali. Pak Slamet hanya memandangnya dengan senyuman tipis yang mengerikan. Sekarang kamu mengerti, Dedi. Apa yang kamu rasakan adalah bagian dari proses. Ini adalah dunia yang harus kamu terima. Dedi hanya bisa mengangguk. Ia tahu, tak ada lagi jalan keluar. Setelah semuanya terjadi, tidak ada yang bisa mengubah perjanjian yang sudah dibuat. Harga yang harus dibayar sudah tercatat, dan hanya satu hal yang pasti, tidak ada yang bisa melarikan diri dari janji yang terikat dalam bakso mercon. Sejak saat itu, warung bakso mercon semakin ramai dari waktu ke waktu. Pelanggan baru datang untuk merasakan sensasi pedasnya bakso yang legendaris. Namun, sedikit demi sedikit, mereka mulai merasakan keanehan yang menghinggapi mereka. Setelah makan bakso yang menggigit lidah, ada sesuatu yang berubah dalam diri mereka. Ada yang mulai kehilangan waktu, ada yang mulai melihat hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, ada yang mulai mendengar suara-suara aneh, dan ada pula yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Warung itu, yang tampak sederhana, ternyata menyimpan kekuatan yang sangat besar, kekuatan yang mengikat setiap orang yang memutuskan untuk mencicipi bakso pedas itu. Setiap pelanggan yang datang, tanpa sadar, telah memilih untuk membayar harga yang tidak bisa mereka hindari. Begitu mereka menyantap bakso itu, mereka sudah terikat dalam dunia yang tidak mereka mengerti. Dunia yang berada di luar kendali mereka, namun sangat nyata bagi mereka yang terjebak di dalamnya. Dedi, bersama dengan mereka yang telah terperangkap, kini menjadi bagian dari dunia yang gelap dan penuh rahasia. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak pernah bisa dijelaskan. Dan setiap kali seseorang datang untuk mencicipi bakso mercon, kisah mereka akan bergabung dengan kisah-kisah yang telah ada sebelumnya. Kisah yang selalu berakhir dengan sebuah harga yang harus dibayar, dan tak ada jalan untuk keluar. Setelah Dedi benar-benar terjerat dalam dunia yang gelap ini, ada perubahan besar yang terjadi padanya. Kekuatan yang dijanjikan oleh bakso mercon mulai meresap dalam dirinya dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Setiap hari, ia merasa semakin kuat, bukan hanya dalam fisik, tetapi juga dalam pengaruh yang ia miliki atas orang lain. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang mengendalikan setiap tindakannya, seperti bayangan yang terus memantau dan mengarahkan jalannya. Namun, semakin kuat dirinya, semakin jauh ia terperosok dalam kegelapan yang melingkupinya. Semakin sering Dedi melihat bayangan-bayangan itu muncul di hadapannya, seperti sosok-sosok tak kasat mata yang bergerak cepat di ujung matanya. Mereka tidak berbicara, namun kehadirannya begitu mendalam, seolah menuntut sesuatu darinya. Ketakutan yang ia rasakan semakin hari semakin besar, tetapi ia tidak bisa menghindar. Ia tahu, semakin ia mencoba untuk melawan, semakin dalam ia akan terbenam dalam dunia ini. Pak Slamet, yang selalu ada di balik layar,
tampaknya mengetahui setiap perasaan dan perubahan yang dialami Dedi. Pak Slamet melihatnya dengan tatapan penuh pengetahuan, seolah semua ini sudah direncanakan sebelumnya. Senyum samar Pak Slamet tidak pernah hilang. Ia terus menyaksikan perubahan Dedi, dan setiap perubahan itu memberi kekuatan yang lebih besar bagi Pak Slamet dan dunia yang ia bangun. Semua ini bukan tanpa alasan, Dedi, kata Pak Slamet suatu malam ketika mereka berdua sedang duduk di dapur warung. Kamu mulai mengerti sekarang, kan? Kekuatan itu ada di dalam dirimu, dan kami yang memberikannya. Kamu bukan hanya pemilik warung ini, Dedi. Kamu adalah bagian dari keluarga kami. Keluarga yang sudah terikat pada kesepakatan yang tidak bisa diganggu-gugat. Dengan setiap pelanggan yang datang, semakin banyak jiwa yang terperangkap dalam perjanjian ini. Dedi mulai menyadari bahwa bakso mercon bukan sekadar warung bakso biasa. Setiap porsi bakso yang disajikan, bukan hanya mengandung rasa pedas yang luar biasa, tetapi juga mengandung kekuatan yang menarik jiwa para pelanggan ke dalam dimensi gelap ini. Mereka yang mencicipi bakso itu tidak hanya merasakan sensasi pedas yang membakar, tetapi juga mengalami perasaan terperangkap yang sangat kuat. Banyak dari mereka yang merasa aneh setelah makan, seolah ada sesuatu yang menguasai tubuh mereka, sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Beberapa dari mereka tidak bisa kembali ke kehidupan normal. Mereka mulai melihat bayangan yang sama yang dulu dilihat Dedi, mendengar bisikan yang mengarah pada keputusan yang tak bisa dibalikan. Ketika mereka meninggalkan warung, mereka membawa serta sesuatu yang sangat berharga, jiwa mereka. Jiwa-jiwa ini kini menjadi bagian dari dunia gelap yang mengelilingi warung bakso mercon. Mereka menjadi seperti Dedi, terjebak dalam dimensi yang tidak bisa mereka lari dari sana. Setiap kali ada pelanggan baru yang datang, Dedi merasakan bisikan yang semakin mendalam, semakin kuat. Ia kini menjadi bagian dari pemburuan jiwa yang dilakukan oleh Pak Slamet dan mereka yang telah lama terjebak dalam dunia ini. Dedi menyadari bahwa ia tidak bisa keluar lagi. Ia menjadi bagian dari proses yang tak terhindarkan. Satu persatu, pelanggan baru akan menjadi bagian dari dunia yang gelap ini, dan setiap jiwa yang berhasil dibawa akan semakin menguatkan kekuatan warung ini. Semakin banyak jiwa yang terperangkap, semakin kuat kekuatan itu. Dedi merasa dunia sekitar warung semakin asing dan semakin menakutkan. Ketika ia melangkah keluar, langit seakan berubah menjadi gelap, bahkan siang hari pun tampak suram. Suasana di sekitar warung semakin terasa mencekam, seolah ada sesuatu yang menekan setiap orang yang datang ke sana. Orang-orang yang pernah datang ke warung bakso mercon kini mulai menghilang satu persatu, tak ada yang tahu kemana mereka pergi. Sebagian orang yang masih hidup kembali mengunjungi warung ini dengan mata kosong dan tubuh yang pucat, namun mereka tidak pernah lagi bisa berbicara dengan jelas. Mereka hanya duduk diam, menatap kosong ke depan, seperti menjadi bagian dari dunia yang berbeda. Pak Slamet semakin sering terlihat bersama mereka yang hilang. Mereka yang terperangkap ini kini berjalan tanpa arah, mengikuti Pak Slamet dan mendengarkan bisikannya dengan patuh. Para pelanggan yang datang untuk makan bakso hanya bisa melihat mereka dengan rasa takut dan bingung, tidak tahu bahwa mereka sedang mengintip dunia yang sangat berbeda, dunia yang mengerikan dan tak terlihat oleh mata manusia biasa. Hari demi hari berlalu, dan Dedi semakin lupa siapa dirinya. Ingatannya tentang kehidupan normalnya mulai memudar. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ia merasakan kebahagiaan. Setiap kali ia menatap dirinya di cermin, ia tidak mengenali wajahnya. Dedi merasa dirinya hanyalah bayangan dari seseorang yang pernah ada. Rasa takut, kesedihan, dan kekosongan menyelimuti dirinya setiap kali ia mencoba untuk mengingat masa lalunya. Namun, di balik perasaan itu, ia tahu bahwa tak ada lagi jalan untuk kembali. Di tengah kebingungannya, Dedi merasa ada kekuatan yang semakin menguasainya. Suatu malam, ketika ia kembali ke warung, Pak Slamet menatapnya dengan tatapan yang penuh arti.
Kamu sudah menjadi bagian dari kami, Dedi, katanya dengan suara rendah, namun penuh penekanan. Tidak ada jalan kembali. Kamu adalah bagian dari perjanjian ini, dan sekarang kamu akan menjadi bagian dari kami selamanya. Dedi hanya bisa mengangguk, tidak bisa mengungkapkan perasaan yang menggerogoti hatinya. Ia tidak lagi bisa melawan atau merasa bebas. Ia kini benar-benar terikat pada dunia ini, dunia yang diatur oleh Bakso Mercon, tempat di mana jiwa-jiwa yang terperangkap akan selamanya terikat pada janji yang telah dibuat. Setelah Dedi sepenuhnya menerima nasibnya, ia mulai menjalani hari-harinya seperti biasa, namun tanpa rasa. Ia melayani pelanggan yang datang, menyajikan bakso pedas yang begitu terkenal, dan melihat lebih banyak orang terperangkap dalam dunia yang gelap ini. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tak pernah bisa dipahami. Ia tidak tahu apakah ia benar-benar bebas, atau hanya bagian dari permainan yang lebih besar. Dengan setiap porsi bakso yang disajikan, lebih banyak jiwa yang terperangkap, lebih banyak orang yang tak bisa lagi melarikan diri. Mereka yang makan bakso mercon tidak hanya merasakan sensasi pedas, tetapi juga memasuki dunia yang penuh dengan bayangan, bisikan, dan janji yang sangat mengerikan. Mereka kini adalah bagian dari keluarga gelap yang diciptakan oleh Pak Slamet, keluarga yang tak akan pernah bisa keluar dari perjanjian itu. Pak Slamet terus mengawasi mereka, senyum samar di wajahnya semakin menjadi tanda kemenangan. Kita adalah kekuatan yang tak bisa dilawan, katanya dengan penuh keyakinan. Setiap jiwa yang terperangkap akan memberi kita lebih banyak kekuatan. Dedi, kini menjadi bagian dari kisah yang tak berujung. Ia tahu bahwa ini adalah perjalanan yang tak akan pernah selesai. Setiap orang yang datang ke warung bakso mercon akan menjadi bagian dari kisah mereka, kisah yang akan terus berlanjut selama bakso itu disajikan, dan selama janji itu masih hidup. Tak ada yang bisa menghindar dari harga yang harus dibayar, dan tak ada jalan untuk keluar. Bakso mercon adalah pintu gerbang yang membuka dunia gelap, dan setiap jiwa yang terperangkap di dalamnya akan menjadi bagian dari cerita yang tidak akan pernah berakhir. Semakin banyak orang yang datang dan pergi, semakin terasa bahwa warung bakso mercon bukan hanya sebuah tempat makan, tetapi juga sebuah titik pertemuan antara dunia yang terlihat dan yang tidak terlihat. Walaupun pelanggan datang dengan tujuan sederhana, untuk menikmati seporsi bakso pedas, mereka tidak tahu bahwa setiap langkah mereka membawa mereka lebih dekat pada sesuatu yang lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Warung itu, dengan segala kesederhanaannya, menyembunyikan rahasia yang sangat gelap. Sidoarjo yang dulunya ramai dan hidup kini terasa semakin sepi, meski tidak ada perubahan yang nyata. Ada yang merasa bahwa setiap kali mereka lewat di depan warung bakso mercon, ada sesuatu yang mengawasi mereka. Sesuatu yang tak terlihat, namun terasa. Mereka yang pernah memasuki warung ini dan mencicipi bakso pedas mulai merasakan ada kekuatan tak kasat mata yang mengikat mereka pada tempat itu. Beberapa orang mencoba menghindari warung ini, tapi mereka tetap merasa ditarik untuk kembali. Seperti magnet, bakso mercon menarik orang-orang dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan yang telah pergi, merasa seperti ada ikatan yang tidak bisa mereka putuskan. Setiap malam, warung ini tidak pernah sepi, meskipun tidak ada pelanggan yang pernah benar-benar keluar dengan utuh. Mereka selalu membawa serta bagian dari diri mereka yang telah hilang, atau mungkin terambil oleh sesuatu yang lebih gelap. Dedi yang dulu terlihat penuh semangat kini hanya menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Ia mulai merasakan bahwa ia bukan lagi orang yang sama. Tubuhnya ada di warung, melayani pelanggan, dan berbicara dengan mereka. Namun pikirannya dan jiwanya sudah terperangkap dalam dimensi lain, dimensi yang tak dapat dijelaskan. Setiap kali ia menatap wajahnya di cermin, ia melihat seorang pria yang asing, seseorang yang bukan dirinya. Ia bisa merasakan kehadiran jiwa-jiwa yang terperangkap di sekitarnya, merasakan bisikan yang datang dari mereka,
dan terkadang bahkan melihat sosok mereka di luar sudut matanya. Pelanggan yang datang, terutama mereka yang baru pertama kali mencicipi bakso pedas itu, tidak tahu bahwa mereka memasuki dunia yang lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang mereka kira. Mereka yang merasakan sensasi pedasnya bakso mulai mengubah diri mereka. Sebagian dari mereka mulai mendengar suara-suara yang tidak bisa dijelaskan, sementara yang lain merasa ada sesuatu yang menggerakkan tubuh mereka tanpa kontrol mereka. Suatu kekuatan yang mulai menarik mereka ke dalam dimensi yang lebih gelap. Pada malam-malam tertentu, Dedi dapat melihat sosok-sosok gelap berdiri di sudut ruangan warung, memandang dengan tatapan kosong. Mereka adalah jiwa-jiwa yang telah terperangkap, yang tidak bisa melarikan diri. Jiwa-jiwa ini menjadi bagian dari dunia bakso mercon, terikat dalam janji yang dibuat sejak dulu, dan setiap kali Dedi melihat mereka, ia merasa lebih terhubung dengan mereka. Ia tidak bisa melarikan diri dari mereka, karena mereka kini adalah bagian dari dirinya. Jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam warung ini selalu mencari jalan untuk keluar, namun tak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu. Setiap malam semakin terasa bahwa Dedi tidak lagi hidup di dunia yang sama. Dunia yang dulu ia kenal kini hanya seperti bayangan yang samar. Ia merasakan dunia yang lebih besar dan lebih menakutkan menunggu di balik setiap langkahnya. Semua pelanggan yang datang kini mulai terperangkap dalam pengaruh warung itu. Mereka merasakan adanya kekuatan yang tidak bisa mereka jelaskan. Tidak ada yang dapat membebaskan mereka dari ikatan itu. Dedi seringkali melihat mereka yang datang untuk makan bakso, merasa ada sesuatu yang merasuki tubuh mereka. Mereka mulai berbicara tanpa kendali, tubuh mereka bergerak tanpa perintah, seperti boneka yang dikendalikan oleh tangan tak terlihat. Banyak yang merasa ada suara yang memanggil mereka untuk datang lebih dekat, untuk terperangkap lebih dalam. Hanya sedikit yang menyadari bahwa mereka tidak akan pernah bisa keluar dari tempat itu. Di luar warung, Sidoarjo tampak seperti kota biasa, namun bagi mereka yang pernah memasuki bakso mercon, kota itu bukan lagi tempat yang aman. Setiap jalan terasa seperti terowongan menuju dunia yang lebih gelap, tempat di mana mereka akan terus terikat selamanya. Setiap kali mereka mendekati warung itu, mereka merasa ada kekuatan yang menarik mereka kembali. Warung bakso mercon, dengan segala kesederhanaannya, bukan hanya sebuah tempat makan, ia adalah pintu gerbang menuju dunia yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Seiring waktu, warung bakso mercon tetap ada, tak pernah berhenti menyajikan bakso pedas yang menggugah selera. Namun, tidak ada yang tahu berapa banyak jiwa yang sudah terperangkap dalam tempat itu, berapa banyak orang yang telah menjadi bagian dari dunia yang gelap dan tak terlihat. Dedi, meskipun sudah terperangkap, kini mulai merasakan bahwa ia adalah bagian dari sebuah warisan yang lebih besar. Sebuah warisan yang diwariskan oleh Pak Slamet dan mereka yang telah lama tinggal di dunia itu. Warung ini akan terus berjalan, dan setiap pelanggan yang datang akan menjadi bagian dari kisah ini. Kisah yang tak pernah berakhir, kisah yang akan terus berlangsung selama bakso itu disajikan. Dan begitu mereka merasakannya, mereka akan mengerti bahwa mereka sudah terikat dalam perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Seperti Dedi, mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri. Bakso mercon adalah lebih dari sekadar makanan pedas. Ia adalah pintu gerbang menuju dunia yang lebih gelap, sebuah dunia yang penuh dengan janji, harga, dan jiwa-jiwa yang terperangkap. Tidak ada yang tahu kapan semuanya dimulai, dan tidak ada yang tahu kapan akan berakhir. Satu hal yang pasti, warung itu akan tetap ada, dan mereka yang mencicipi baksonya akan terus terikat dalam cerita yang tak pernah selesai.